Video amatir memperlihatkan detik-detik saat pesawat Jeju Hai guys, and still with me Yogi Sugianto, dan kali ini gua akan ngebahas kecelakaan pesawat Jeju Air yang sempat mengalami kecelakaan hebat. So don't forget to subscribe, like, comment, and share to all your friends, and let's talk about it guys. Kecelakaan Jeju Air terjadi pada pukul 9 pagi waktu setempat. Mengutip dari laman The Korea Herald, awalnya maskapai berbiaya rendah itu diperingatkan petugas menara kontrol akan ada serangan burung. Dan ini terjadi kala pesawat berusaha melakukan pendaratan awal. Tidak lama setelah pukul 9, pilot sempat mengeluarkan peringatan Mayday. Dan tidak lama kemudian setelah pesawat itu mencoba mendarat lagi, kemudian Komando Lalu Lintas Udara memberikan izin bagi pesawat untuk mendarat dari arah yang berlawanan. Dan video menunjukkan bagaimana pesawat itu mencoba pendaratan miring tetapi tanpa roda pendaratan yang diaktifkan. Rekaman video yang dramatis menunjukkan pesawat itu meluncur di sepanjang landasan pacu dengan asap yang mengepul. Jatuhnya pesawat Jeju Air di Bandara Muan, Korea Selatan pada Minggu 29 Desember 2024 diduga karena rusaknya roda pendaratan. Kantor berita Yonhap melaporkan, tabrakan dengan burung kemungkinan besar menjadi penyebab roda pendaratan Jeju Air tidak berfungsi hingga mengalami kecelakaan di Bandara Internasional Muan pukul 9:04 pagi waktu setempat. Dan pada akhirnya kecepatan tidak bisa dikendalikan membuat pesawat keluar landasan. Pesawat kemudian menabrak dinding di ujung dan akhirnya terbakar. Penyelidikan masih terus dilakukan dan dilanjutkan, tetapi para pejabat menduga kecelakaan itu mungkin disebabkan oleh serangan burung dan kondisi cuaca yang buruk. Dan seorang saksi mata yang sedang memancing di dekat bandara pada saat kejadian mengaku melihat kawanan burung yang bertabrakan dengan pesawat. Burung tersebut diduga tersedot ke dalam mesin pesawat sehingga menimbulkan api yang sangat amat besar dan pada akhirnya juga meledak seperti yang ada di video berikut ini. 들어온 제보에 따르면 비행기는 착륙 중에 랜딩 기어가 내려오지 않았고 착륙한 뒤 활주로를 이탈해 중앙 담장 끝까지가 폭발했다고 합니다. 다시 한번 전해드리겠습니다. 오늘 오전 9시 10분쯤 전남 무안공항에서 saat pesawat itu mendarat di landasan pacu, itu menabrak sekawanan burung yang terbang dari arah yang berlawanan, kata saksi yang bernama Jung. Dan saya mendengar 2 atau 3 ledakan seakan burung tersebut tersedot ke dalam mesin sebelum api terlihat dari mesin sebelah kanan pesawat, tambahnya. Dan saksi mata yang lain bernama Kim Yong Seol menyebut pesawat Jeju Air tersebut sempat berputar-putar sebelum kecelakaan. Ia mengaku mendengar suara goresan logam sekitar 5 menit sebelum kecelakaan. Dan saya bilang ke keluarga saya ada masalah dengan pesawat itu sebelum saya mendengar ledakan yang keras, tambah saksi ketiga yaitu Yoo Jae-young yang mengaku melihat percikan api dari sisi kanan pesawat sebelum mendarat. Pesawat Jeju Air yang mengangkut 181 orang gagal mendarat di Bandara Internasional Muan, Korea Selatan. Setidaknya lebih dari 170 orang tewas dalam kecelakaan ini.
Video amatir memperlihatkan detik-detik saat pesawat Jeju Air tergelincir dan terbakar di landasan pacu Bandara Muan, Korea Selatan. Terbakarnya pesawat jenis Boeing 737-800 memicu kepulan asap hitam membumbung ke udara. Insiden terjadi pada hari Minggu pagi kemarin sekitar pukul 9 waktu setempat saat pesawat yang mengangkut 181 orang ini kembali dari Bangkok, Thailand. Kepala Pemadam Kebakaran Muan menyebut diduga kecelakaan disebabkan pesawat menabrak burung atau kondisi cuaca yang buruk. 이번 사고 원인은 버스 스트라이크 발생 현상 등 기상 악화 등으로 추정하고 있으며 정확한 원인은 주 관계기관과 합동조사를 통해 발표할 예정입니다. 금일 12시 41분 현재 이 사고로 80여 명이 안타깝게 사망한 것으로 확인됐습니다. 부상은 2명으로 제가 구조해서 지역 병원으로 이송 조치하였습니다. Dan beberapa analis sempat menyebut landasan pacu yang pendek sebagai alasan lainnya. Namun seorang pejabat mengatakan hal itu kemungkinan bukan faktor penyebabnya. Landasan pacu itu panjangnya 2.800 meter dan pesawat berukuran serupa telah beroperasi di sana tanpa masalah. Kemungkinan tabrakan pesawat dengan burung sebenarnya kerap terjadi. Peristiwa ini sangat umum terjadi di Inggris dengan lebih dari 1.400 kasus tabrakan burung yang dilaporkan pada tahun 2022. Namun hanya sekitar 100 diantaranya yang mempengaruhi pesawat dan ini menunjukkan ke data otoritas penerbangan sipil Inggris. Menurut Badan PBB Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO), tabrakan burung memang dapat membahayakan keselamatan pesawat terbang dan jet sangat rentan terhadap kehilangan daya jika burung terhisap ke dalam saluran masuk udara. Pada tahun 2009, Airbus A320 milik US Airways jatuh di Sungai Hudson, New York setelah burung menabrak kedua mesinnya dalam insiden yang dikenal luas sebagai keajaiban di Sungai Hudson karena tidak ada korban jiwa. Dan kata PLT Presiden Korsel pelaksana tugas PLT, Presiden Korea Selatan Choi Sang-mok memerintahkan otoritas berwenang untuk melakukan penyelidikan terhadap pesawat Boeing 737-800. Hal ini terjadi setelah insiden kecelakaan Jeju Air kemarin yang menewaskan 179 orang. Dalam pernyataannya, Choi memerintahkan agar investigasi menyeluruh terhadap penyebab kecelakaan segera dilakukan. Ia juga menyebut pemerintah akan melakukan segala upaya untuk mengidentifikasikan korban yang mau membantu keluarga yang ditinggalkan. Dalam pernyataannya, Choi memerintahkan agar investigasi menyeluruh terhadap penyebab kecelakaan segera dilakukan. Ia juga menyebut pemerintah akan melakukan segala upaya untuk mengidentifikasikan korban dan membantu keluarga yang ditinggalkan. Korea Selatan juga akan melakukan inspeksi keselamatan mendesak terhadap keseluruhan sistem operasi pesawat untuk mencegah bencana penerbangan di masa mendatang, kata dari PLT Presiden yang baru menjabat hari Jumat lalu yang dikutip dari AFP. Kasus Jeju Air mengacu pada insiden yang melibatkan maskapai penerbangan asal Korea Selatan Jeju Air yang mengalami masalah terkait keselamatan, pelayanan, ataupun operasional. Salah satu peristiwa terkenal adalah kasus penerbangan yang mengalami keterlambatan atau insiden yang merugikan penumpang. Dan motif utama dalam kasus Jeju Air biasanya berfokus pada perbaikan standar keselamatan, peningkatan pelayanan pelangganan, dan pemenuhan regulasi penerbangan internasional. Dan hal ini juga mencakup tanggung jawab maskapai terhadap hak-hak penumpang dan bagaimana mereka mengelola krisis yang telah terjadi. Dan kesimpulan dari kasus ini bisa bervariasi tergantung pada konteks spesifiknya, namun umumnya menyarankan pentingnya perbaikan dalam manajemen risiko dan komunikasi yang lebih baik dengan penumpang untuk mencegah insiden serupa di masa depan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap maskapai.
Dengan motif dan kesimpulan yang ada, teman-teman mungkin bisa mencari berita lengkapnya di berbagai platform yang ada. And so, don't forget to subscribe, like, comment, and share to all your friends. It's me, Yogi Sugianto, and bye-bye.